Cuman selama gue syuting makanan, menurut gue yang pangsit rebus atau pangsit tumis paling enak punya dia. Kalau sama Legino? Gue lebih suka ini. Halo semua, jumpa lagi di Icap Bang Pin. Jadi hari ini saya masih dalam kondisi di studio syutingnya. Karena semakin mendekati hari libur semakin bingung mau bikin konten apa, banyak yang tutup. Jadi hari ini gue lagi mau nyobain. Ini adalah makanan atau kuliner yang sebenarnya jarang gue pesen kalau ke tempat ini. Bingung gak lo? Jadi kalau misalkan kalian nonton di bioskop di SX1, apa yang paling kalian sering pesan di bioskop? Popcorn. Apalagi? Minuman. Minuman, habis itu? Yakin? Itu apa namanya tuh kayak ini mini pangsit tuh. Iya. Di SX1 tuh terkenal dengan mini pangsit. Jadi kayak pangsit kecil-kecil. Nih, coba kita masukin sebelah sini. Bam! Bocor di sini ya. Coba teman-teman komen kalau misalkan kalian nonton di bioskop, apakah kalian tipikal yang suka pesan makan banyak atau enggak kayak Bang Pin ya, cuma pesan popcorn atau minuman doang ya. Kalian tim makan di bioskop atau tim cemil-cemil kalau di bioskop. Nah, hari ini kebetulan gue baru tahu juga bahwa SX1 itu punya usaha makan versi mereka, namanya adalah Dapur SX1 ya. Ini ada, gue lupa ada Instagramnya atau enggak, cuma kalau ada kita masukin sebelah sini. Kalau gue lihat sih menunya agak sedikit berbeda dengan menu-menu yang ada di bioskop SX1. Jadi kalau gue lihat di sini makanannya lebih ke makanan-makanan berat dan makanan-makanan yang kenyang sih. Nah, hari ini kita lagi mau nyobain Dapur SX1, punya SX1. Gue udah pesan ada 3 menu yang dimana ini mungkin cukup best sellernya mereka, dan menurut gue juga harganya lumayan mahal ya. Cuma kita nggak tahu apakah rasanya enak atau enggak ya. Kita ambil aja langsung. Cuma teman-teman klik tombol subscribe, tombol lonceng dulu supaya kalian semua ketinggalan kalau Bang Pin bisa upload video. Subscribe itu gratis. Klik tombol lonceng yang tulisannya all supaya kalian semua dapat notifikasi kalau Bang Pin habis upload video. Oke, langsung aja nggak usah pakai lama-lama. Kita ambil sebelah sini makanannya. Boom. Ini juga, mau tuh cuy, hurry. Boom. Dan juga yang ketiga, ini gue pesen di GoFood, dan Dapur SX1 itu cuman ada yang di cabang SX1 Metropol ya, di daerah Menteng. Jadi tadi gue gojekin dari Menteng ke sini, tadi ongkosnya sekitar berapa ya? Coba kita masukin sebelah sini ya, screenshotnya ya. Ini adalah pesanan Bang Pin, si makanan yang Bang Pin pesan. Ada mie goreng balacan, itu harganya 35.000. Ada pangsit Dapur SX1, ini kalau gue lihat modelnya kayak pangsit Legino ya. Teman-teman kalau belum nonton videonya, ini ada video Bang Pin nyobain pangsit Legino langsung. Dan yang ketiga, beef shirataki rice dengan harga 110.000 ya. Tadi pangsit Dapur SX1 harga 39.000 guys. Total belanja gua adalah 184.000. Ini belum termasuk dengan ongkos kirim ya. Tadi sama ongkos kirim sekitar 216. Dan gue penasaran sama menu-menunya mereka, apakah dengan harga 184.000 ini bisa dibilang enak atau enggak ya. Yang pertama, kita bakal buka dulu, kita kasih lihat si mie goreng belacan. Boom. Konsepnya sih kayak mie dok-dok ya, kayak bakmi Surabaya gitu. Dia ada tomat, ada timun, habis itu ada si mie kol ya. Ada kol, ada potongan wortel, ada bawang goreng, ayam, ada timunnya juga sebelah sini buat apa, pelengkap aja sih sebetulnya. Mana sih tidak makan. Menurut gue untuk 35.000 sih masih masuk akal. Kalau yang menu pertama ini masih masuk akal banget. Dan juga porsinya menurut gue lumayan banyak. Lalu yang kedua, pangsit Dapur SX1 ya. Ini tuh biasanya sih plek-plekan konsepnya si pangsit Legino sih. Ini konsepnya Legino. Itu coba yang di rembulan ya. Ya, pangsit goreng rembulan tuh juga enak tuh. Walaupun harganya juga lumayan mahal ya. Ini seporsi harganya 39.000. Dan kayaknya mereka tidak ada teks deh. Jadi harganya memang sudah valid segitu sih. Ada bawang gorengnya, habis itu ada kolnya juga. Basically hampir sama isinya kayak di mie balacan ya. Bedanya dia isinya pangsit rebus, cuma dibikin kayak ditumis kayak mie goreng itu. Nah, ini yang paling mahal guys. Ini adalah beef shirataki rice. Betulnya di sini tuh ada sekitar 4 jenis makanan yang harganya lumayan mahal ya. Pertama tuh ada basmati green fried rice, ada basmati lamb fried rice, ada beef shirataki rice, dan juga ada salmon shirataki rice ya. Kebetulan gue lumayan agak udik itu ya, namanya food blogger tapi belum pernah nyobain makan shirataki gitu. Gue agak bingung, shirataki itu nasi, katanya nasi sehat, katanya dia punya karbohidratnya itu lebih rendah gitu katanya. Ini harganya 110.000 guys ya. Si beef shirataki rice kita buka, wih gila bosku.
Ini sih kayak paling mewah ya San ya. Iya. Dari tampilan nih kayak paling elegan gitu maksud gue. Dia ada edamame sebelah sini ya. Ini juga ada si beef slice-nya. Biasanya nih pakai US beef itu dibikin saus teriyaki sih biasanya. Ada wijen-wijennya juga atasnya. Ada tofu, brokoli, ada si shirataki rice di bawah, ada jagungnya juga dan dia nih pakai telur ini, pakai egg tamago sebelah sini tuh. Tuh, ada egg tamago. Kata nggak? Dia punya telurnya tuh bagian putihnya udah firm atau udah mateng. Tapi di dalamnya tuh masih setengah matang gitu. Kita langsung cobain aja gimana rasa makanan SX1, apakah senikmat nonton di SX1 bareng pacar. Oke, kita cobain dulu semuanya. Cuman sebelum kita makan, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Amin. Kita coba yang paling murah dulu berarti mie goreng balacan guys. Kita singkirin dulu sebelah sini. Oh ya, kalian kalau beli ini dapat kerupuk juga sama dapat acar. Cuman gue nggak suka makan gini-ginian pakai acar gitu. Karena acar kan asem ya. Jadi kayak gue kurang nyambung sih. Cobain dulu. Ini mie-nya lumayan banyak ya. Teksturnya juga lumayan lembut menurut gue. Lumayan lembut, lumayan agak tebal-tebal mie-nya. Semoga rasanya enak. Cobain ya. Takis bos. Sesuai dengan apa yang gue bayangkan. Ayam. Telurnya nih. Gue nggak tahu ya, apakah kalian bisa request plus atau enggak? Karena menurut gue si irisan cabenya nggak begitu ngebantu rasa pedas sih. Ayamnya mereka pakai bagian potongan paha ya, file ayam yang paha tuh. Jadi kalau dimakan rasanya juicy banget. Bawang putihnya berasa, tumisannya, mie-nya lembut, teksturnya tetap enak dimakan. Walaupun sejujurnya lumayan agak oily mie-nya ya. Jadi mungkin dia pakai minyaknya agak banyak. Jadi kalau di mulut tuh tenggorokan lu lumayan agak berkumpul lah si minyaknya tumisannya ya. Dia punya sayurannya juga pas, nggak overcook. Kalau dimakan tuh masih garing banget. Kalau gue sih pesan lagi, requestnya agak dibikin pedas sih, lebih enak soalnya. Soalnya dominannya manis, dia kecapnya lumayan banyak kan. Yang kedua, kita lanjut ke pangsit dapur SX1 dengan harga 39.000. Ini sih bawang gorengnya melimpah banget ya. Gue nggak tahu dalam satu porsi dapat berapa pangsit ya. Ini apaan bos? Oke, kita coba aja yuk. Ini gue nggak tahu isinya apa nih. Telur aja, kuning telur. Oh, kuningnya doang. Kayak bakso dah. Bentuknya aneh ya? Iya gitu. Tapi enak. Bakso gepeng nanti. Gak tau gue. Coba. Dia tuh ada potongan sawi, bawang goreng, kol. Oh, dia pakai toge juga guys. No, kelihatan nggak toge? Tuh ada toge tuh. Ya, jadi sepaketnya dapat banyak sayurannya. Coba dulu sayurannya nih. Potongan ayamnya juga melimpah. Di setiap lu nyuap tuh dapat potongan ayamnya. Wow, ini kayak lebih murah daripada yang di rembulan ya. Cuman rasanya kayak ini lebih mantep dah. Oh, kalau di rembulan itu rasanya lebih berasa ebi ya. Rembulan tuh ada ebi-ebinya, jadi wangi ebi itu. Kalau ini dia kayak nggak pakai ebi deh. Tuh, pangsitnya mantep banget, tebal-tebal. Kita coba nih, takis Bos. Ini sakit jiwa nih makanannya. Enak nih. Tiap ketemu makanan yang enak, kita masih kasih penilaian sakit jiwa yang enaknya. Gue nggak lebay, gue nggak di endorse, gue nih beli. Cuman selama gue syuting makanan, menurut gue yang pangsit rebus atau pangsit tumis paling enak punya dia. Kalau sama Legino? Gue lebih suka ini. Dia punya kulit pangsitnya tuh dibilang tebel enggak, dibilang tipis enggak. Tapi isian pangsitnya itu bener-bener nonjok banget sih. Udah, gue gak tau dia pakai udang atau enggak ya. Tapi rasanya tuh gurih, ada rasa ayamnya gitu. Tapi kayak ayam cincang tapi yang nggak dicincang begitu halus. Jadi kayak masih ada tekstur rasa ayamnya. Maksudnya nggak overcook, pangsitnya tuh nggak kelembekan, nggak hancur. Bumbunya pas, manisnya pas, ada pedes-pedesnya. Aftertaste-nya kayak ada pedes lada. Bawang putihnya berasa. Menurut gue ini bumbunya lebih enak daripada yang digoreng. Gue lebih suka ini. Satu porsi gini ternyata ada 5 pangsit. Duh, please cobain, enak banget guys, nggak bohong, sumpah. Nah, kita lanjut yang ketiga. Sebetulnya ini lumayan riskan ya. Maksudnya riskan adalah dia masih lebih enak daripada pangsit sebelumnya. Karena ini juga yang paling mahal. Maksudnya paling enak, lebih enak daripada semua yang gue pesan tadi kan. Cobain
beef shirataki rice ya. Pertama gue mau cobain shirataki dulu karena saya selama hidup tidak pernah makan shirataki rice. Makan dulu shiratakinya di bawah. Tuh, dia nasi itu unik deh. Betulnya kayak nasi tapi transparan gitu ya. Agak bening-bening gitu. Cobain gue makan pakai brokoli ya. Di sini menu sehat sih masukannya sih. Coba ya, takis. Takis bos. Oh no. Mungkin karena gue baru pertama kali makan shirataki rice ya. Jadi tuh rasanya di lidah gue tuh agak masih sulit untuk mencerna gitu. Otak sama lidah gue tuh belum begitu sinkron. Kita coba, ini ada edamame. Di sini ada edamame sama jagung. Mungkin buat teman-teman yang suka makanan sehat ini cocok ya. Cuma buat kalian yang jarang makan sehat atau jarang nyobain makanan-makanan sehat, mungkin agak sedikit aneh di lidah. Cobain dulu nih si tamago. Tuh, ini tamagonya sih looks good banget ya, tempting banget kata gue. Tuh ya, cobain ya. Kalian pernah makan telur pindang yang digudeg? Nah, itu kan agak manis ya. Ini telur pindang kayak begini ya. Ini telur pindang yang digudeg tuh kan warnanya coklat ya. Lu bayangin rasanya kayak telur pindang digudeg tapi dibikin tamago. Jadi rasanya rasa pindang tapi dalamnya tuh kayak meleleh di mulut. Aduh, tuh gue makan tuh kayak di lidah tuh langsung meleleh, nyes. Aduh Tuhan. Nih ya. Cobain si beefnya. Dia ada ini loh. Ada si onion, bawang bombay. Gue gak tau ditumisnya pakai sos apa. Cobain ya. Beefnya enak. Brokoli juga enak, masih garing, nggak kelembekan. Duh, nasinya lumayan aneh di lidah gue. Beefnya enak menurut gue. Bumbunya betul-betul berasa. Gue nggak tahu apakah dia udah dimarinate atau belum si daging sapinya. Cuman ketika lo makan daging sapinya dari awal ngunyah sampai habis itu bumbunya betul-betul berasa banget. Nggak ada yang hilang atau yang miss. Dapat banget. Cuman emang menurut gue agak asin sih. Tapi overall enak banget, lembut. Ini pakai US beef slice gitu. Kalau kalian pernah makan Hokben atau Yoshinoya, nah ini rasanya hampir setipe nih ya. Jadi manis, umami itu atau kayak agak gurih gitu lah. Sejujurnya menurut saya pangsit adalah si Pangsitnya bos ya. Dengan harga 39.000 enak ya. Gue sih sebetulnya dibilang nyesel enggak beli CP 10 ya karena saya juga penasaran. Cuman kalau pesan lagi saya bakal pesan si pangsitnya. Kalau enggak sih mie goreng. Cuman kalau Bang Pin saran pertama pesan yang si pangsit, kedua yang mie belacan, itu enak juga tuh ya. Nilai, kalau menurut Bang Pin, si mie goreng belacan dengan harga 35 ini gue kasih nilai berapa ya? 7,5 dari 10, masih aman banget. Lalu untuk pangsitnya, gue kasih nilai 8,5 dari 10. Lalu untuk si beef shirataki rice, ini gue gak tahu ya, mungkin teman-teman yang makan sehat punya penilaian lebih. Cuman kalau buat gue pribadi, opini gue pribadi ya, ini gue kasih nilai 7 dari 10. Gitu. Mungkin di lidah gue agak kurang cocok, tapi mungkin teman-teman kalau beli ada yang lidahnya lebih masuk atau mungkin rasanya lebih enak di lidah kalian ya. Cuma kalau di Bang Pin kurang cocok sih ya. Pokoknya cobain aja langsung. Ini makanan SS1. Jadi semoga kalian juga bisa tahu ada informasi bahwa SS1 nggak cuma jual film, nggak cuma tempat nonton, tapi ada mereka jual makanan yang bisa kalian nikmatin dan cobain ketika kalian lagi datang ke SS1 ya. Jadi sekian video kali ini, teman-teman komen di bawah makanan mana lagi yang masih Bang Pin cobain. Jauh, dekat, tidak jadi masalah. Dan juga diklik tombolnya kalau suka dengan video ini. Gunakan kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-head. Dan pastikan klik tombol subscribe supaya kalian semua ya gak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. Jadi sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positive and stay awesome. Bye bye.